Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai pada hari ini masih dalam keadaan berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rangkaiannya. Mudah-mudahan kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan senantiasa Ramadan ini mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik insyaallah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar. Surat Al-Qur'an yang erat kaitannya dengan Al-Qur'an, dengan ibadah puasa, karena di dalamnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslimin, di dalam surah Al-Qadar ini Allah Subhanahu wa taala memberikan poin-poin penting buat kita untuk menjadi renungan secara seksama. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menurunkan Al-Qur'an ini secara sempurna seluruhnya pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Para ulama menyimpulkan bahwa kata kerja anzala yunzilu itu maknanya menurunkan Al-Quran sekaligus. Yang kalau kita lihat pandangan seorang anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah, langit dunia yang kita lihat itu, yang nampak itu. Kemudian baru selama rentang waktu 23 tahun barulah turun dari Baitul Izzah ke bumi ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah apakah Lailatul Qadar itu? Maka Allah kemudian memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Setiap ayat Al-Quran yang dimulai dengan wama adraka sebenarnya itu menegaskan ada peristiwa nilai yang sangat luar biasa, seperti wama adraka mal qari'ah, al-qari'ah, mal qari'ah, wama adraka mal qari'ah. Sekarang wama adraka ma Lailatul Qadar, artinya tahukah engkau apa Lailatul Qadar itu? Maka jawabannya sangat luar biasa sekali. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita hitung 1000 bulan itu kira-kira 83 sampai 84 tahun. Artinya ibadah di malam itu, orang yang berpuasa jika diberikan karunia bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ibadah dia di malam itu dihitung sudah beribadah selama 83 tahun. Maka wajar kiranya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita lebih bersemangat di akhir 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Taharraw, kata Rasulullah, fil ashril awakhir, dan carilah
semangat untuk mengejar Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27. Jikapun sampai 29 hari maka di malam yang ke-29. Tidak bermakna bahwasanya nanti di malam tanggal 22 kita tidak hadir, tidak i'tikaf, tidak demikian maknanya. Kemudian tanggal 23 kita masuk masjid lagi, tanggal 24 kita lewat lagi, tidak demikian. Tapi lebih semangat. Kalau kata Siti Aisyah itu, Rasulullah kalau sudah masuk 10 akhir di hari-hari Ramadan, syadda mi'zarahu, dia kuatkan ikat pinggangnya. Artinya lebih serius lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah satu malam tapi dinilai oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh sejak awal Ramadan mudah-mudahan mendapat karunia bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, malam di mana malaikat semuanya turun. Ini ayatnya luar biasa, tanazzalul malaikatu warruh. Bahkan warruh itu maknanya kata ulama kita malaikat Jibril. Jadi malaikat itu berdesakan turun ke muka bumi ini untuk menghadiri orang-orang yang beriman yang sedang melakukan ibadah, zikir, bertasbih, tilawah Al-Quran. Sampai kapan? Sampai menjelang fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi malam itu luar biasa, sehingga ada ulama yang menafsirkan malam Qadar itu malam sempit. Kenapa sempit? Karena malaikat turun ke muka bumi ini bersama orang-orang yang beriman, ikut beribadah bersama mereka, ikut berzikir, bertasbih, bahkan mendengarkan tasbih Al-Quran, sampai padat bumi ini, sehingga Allah menyebutnya dengan malam Lailatul Qadar. Makna yang kedua, Lailatul Qadar itu juga adalah malam keagungan, malam kebesaran, identik dengan Qadir, nama salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui tadabbur singkat dari surah Al-Qadar ini, semestinya kita lebih semangat ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Ini adalah putaran terakhir. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan oleh Allah berupa nikmat bertemu dengan malam Lailatul Qadar, sehingga ibadah kita dinilai lebih baik daripada 1000 bulan, insyaallah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.